Jelang Liga, pelatih Persib kembali dikritik. PT LIB membuat sensasi. Berita klub Liga 1 dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot lovers, inilah Rio Hotspot untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Pelatih Persib Bandung Robert Rene Albert kembali disorot oleh bobotoh dan para media. Padahal Liga belum juga bergulir. Lalu apa penyebabnya Rene Albert disorot? Apakah lantaran gagal juara Piala Presiden? Ternyata bukan cuma itu, namun ada beberapa hal yang disoroti netizen pada pelatih Robert Rene Albert ini. Lalu apa sajakah itu? Yang pertama adalah juara. Ini adalah musim keempatnya Robert Rene Albert membesut Persib sejak 2019. Namun hingga saat ini belum satupun gelar yang dipersembahkan Rene Albert pada Persib. Pemain baru datang dan pergi dari Persib tiap musimnya. Namun sebegitu pula lah Persib belum mampu raih gelar juara. Dan di musim yang akan segera dijalani ini, mampukah Rene Albert persembahkan gelar pada Persib? Yang kedua adalah blunder. Yang kedua ini bukan cuma soal strategi ya, namun soal perekrutan dan pelepasan pemain. Sejauh ini Rene Albert memang memegang peranan penting dalam soal perekrutan dan pelepasan pemain. Namun sejauh ini apa yang dilakukan Rene Albert masih dianggap blunder. Seperti soal pelepasan pemain. Entah sudah berapa banyak pemain yang harusnya bisa dipoles, namun justru dilepas oleh Rene Albert. Dan ternyata itu blunder. Nah, seperti contohnya musim ini, Rene Albert melepas Gian Zola. Sejak kedatangan Rene Albert, Zola memang tak terpakai di Persib. Ia pun sempat dipinjamkan beberapa kali ke Persela. Alih-alih mempertahankan Zola saat kembali dari Persela, Rene Albert justru mengatakan tak butuh Zola karena di sektor gelandang Persib sudah penuh. Dan akhirnya Zola pun minggat dan terima tawaran Arema FC. Dan lihat kini, di Arema Zola lebih bagus mainnya ketimbang Abdul Aziz atau Erwin Ramdhani serta Dado yang kekeh dipertahankan oleh Rene Albert. Selain Zola, ada nama-nama seperti Wildam Ramdhani yang dibuang ke Persita dan justru tampil beringas di Persita. Ada juga Fajar Faturrahman yang dibuang ke Borneo FC, justru jadi bek andalan di Borneo FC. Begitu juga dengan Saiful yang dibuang ke Persebaya, justru tampil beringas di Persebaya. Dan sederet nama lain yang dibuang oleh Rene Albert yang kemungkinan akan moncer di klub barunya musim ini. Yang ketiga, tak suka pemain Jepang dan Korea. Sebelum datangnya Daisuke Sato, Teddy Cahyono sempat tawarkan beberapa pemain Jepang dan Korea. Bahkan satu pemain Jepang telah trial di Persib, yakni Ryuhei Miyazaki. Namun melihat Ryuhei yang tak sesuai ekspektasi membuat Robert Rene Albert berhasil meyakinkan manajemen jika Persib tak butuh pemain Jepang atau Korea. Kita akan lihat seberapa hebatkah dan kontribusikah Sato di Persib. Yang keempat adalah 5 pemain timnas dan Ciro Alves. Kita tentu semua tahu jika trio timnas yakni Klok, Irianto, dan Kambuaya adalah nyawa utama timnas senior. Begitu juga dengan Kakang Rudianto dan Ferdiansa adalah skuad inti timnas U19. Lalu bagaimana di Persib musim ini?
Jika kelima pemain timnas ini tak berkembang di Persib, jelas ada yang salah dengan racikan dan tata cara melatih Robert Rene Albert. Lalu Ciro Alves, semua juga tahu jika Ciro Alves adalah predator di lini depan. Sangat sulit menghentikan pergerakan Ciro. Lalu bagaimana di Persib musim ini? Apakah akan seganas sebelum di Persib atau justru melempem di tangan Robert Rene Albert? Dari 4 fakta inilah yang membuat sejumlah pengamat sepak bola mengamati Persib, khususnya Robert Rene Albert. Jika dengan komposisi yang sekarang Persib belum juga juara, berarti manajemen Persib dibutakan oleh Robert Rene Albert. Bukan berarti Robert Rene Albert itu jelek ya, namun mungkin saja gaya melatih Rene Albert ini tak cocok dengan Persib. Itu yang harus diketahui oleh Persib. PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan jika siaran Liga Indonesia khususnya Liga 1 tak akan lagi diproduksi oleh PT Gelora Trisula Semesta atau GTS. Bagi yang belum tahu nih, siaran liga itu tak diproduksi oleh Indosiar namun diproduksi oleh PT GTS. Nah, hasil produksi ini nantinya diekspor ke pihak Indosiar untuk disiarkan. Tapi musim ini PT LIB melimpahkan produksi siaran Liga Indonesia khususnya Liga 1 ya pada PT Creative United yang dinaungi oleh PT Karya Kreasi Bangsa. Nah, bagi yang belum tahu, PT Karya Kreasi Bangsa ini adalah anak perusahaan dari PT Bali Bintang Sejahtera atau yang kita kenal dengan nama Bali United. Nah, pengalihan produksi siaran Liga 1 dari PT GTS ke PT KKB inilah yang disinyalir membuat PT LIB musim lalu lebih condong ke Bali United sehingga Bali United bisa jadi juara ya. Terbukti seri 4 dan 5 musim lalu digelarnya di Bali, padahal tak ada satupun tim yang bisa bermain di kandangnya kecuali Bali United musim lalu. Hal ini karena agar PT LIB bisa memuluskan langkahnya bekerja sama dengan PT Karya Kreasi Bangsa atau yang disebut juga Creative United. Nah, apa yang dilakukan PT LIB ini menuai pro dan kontra dan menuai sensasi. Ada harapan jika liga diproduksi PT KKB, gambar dan tayangannya akan jauh lebih berkualitas, tak seperti yang diproduksi PT GTS. Tapi yang ditakutkan adalah dengan kerjasamanya PT LIB dengan PT KKB ini, jelas ada nepotisme di sini. Yakni akan membuat Bali United kembali diuntungkan. Atau dengan kata-kata kasarnya seperti ini mungkin ya, kalau lu nggak mihak sama Bali United, ini siaran bakalan kita bikin jelek dan kacau, dan kontrak kita batalin. Mungkin gitu kali ya bahasa kasarnya. Aduh, gimana nih menurut kalian? Sepak bola Indonesia nampaknya mulai merangkak ke era modern, meskipun belum sampai 50%-nya ya. Dimulai dengan perubahan nama klub yang harus memiliki perusahaan atau PT. Jadi seluruh tim Liga 1 itu harus berupa perusahaan dan tak memakai dana APBD. Lalu yang kedua adalah terlihat di musim ini, yakni soal sponsor di jersey. Sebenarnya sih sah-sah saja menempelkan banyak sponsor di jersey dan itu tak dilarang ya oleh PSSI dan PT LIB selama dipakai di ajang liga. Kalau di ajang AFC atau internasional sudah dilarang ya pakai banyak sponsor di jersey. Seperti contohnya Persib musim ini nih yang cuma pakai 1 sponsor di dada. Tentu tujuannya selain memenuhi permintaan bobotoh yang kecewa dengan jersey Persib sebelum-sebelumnya yang dianggap seperti papan iklan hingga penjualan jersey pun turun drastis, tapi Persib pun memenuhi regulasi AFC yang hanya memasang 1 sponsor di dada. Nah, musim ini tim mana sih yang paling banyak tempel sponsor di dada? Ya tentu saja kembali Bali United. Dengan jumlah sponsor di dada itu ada 9 atau 10 sponsor yang ditempel di dada. Selebihnya ada 3 atau 4 ya, seperti Persita, Rans, Arema, Persis Solo dan juga Persija Jakarta. Yuk kita lihat penampakan jersey-jersey tim Liga 1 musim ini. Bali United 9 atau 10 sponsor, Madura United 2 sponsor, Persebaya 1 sponsor, Persik Kediri 1 sponsor, Arema FC 4 sponsor, PSS Sleman 2 sponsor,
Persis Solo 3 sponsor, dan PSIS 1 sponsor. Bayangkara FC 1 sponsor, Persita 3 sponsor, Persikabo 1 sponsor, Persija 4 sponsor, dan Persib 1 sponsor. PSM Makassar 1 sponsor, Borneo FC 1 sponsor, Barito Putra 1 sponsor, Rans Nusantara FC 3 sponsor, dan Dewa United 1 sponsor. Gimana nih menurut kalian? Jersey mana yang paling keren? Dari bursa transfer, ini yang mengejutkan ya. Pasalnya ada 2 pemain yang tiba-tiba mengundurkan diri. Padahal di timnya ia adalah pemain utama, bahkan salah satunya ia adalah kapten. Ya, 2 pemain ini adalah Rizna Prahalabenta, kapten Persik Kediri, dan M. Zainuri yang baru direkrut oleh Persebaya dari Persela Lamongan. Nah, 2 pemain ini bukan dilepas ya oleh klubnya, namun memang mengundurkan diri secara resmi. Dan kabarnya 2 pemain ini ada yang bilang mau ke Arema lah, ke PSIS lah. Tapi yang pasti 2 pemain ini sudah fix akan bergabung ke tim promosi Dewa United. Dari Persija Jakarta, kabarnya nih Persija akan lakukan uji coba dengan salah satu klub asal Thailand, Chonburi FC pada Minggu 24 Juli 2022. Nah, sebelum laga ini ada kabar yang unik nih, katanya Persija baru saja melunasi hutang atau tunggakan gajinya pada 2 mantan pemainnya, yakni Marco Simic dan Rohit Chan. Hal ini dikonfirmasi sendiri oleh 2 pemain ini ketika ditanya oleh wartawan. Jadi bener dong jika selama ini Persija nunggak gaji 2 pemain ini. Tapi ada yang unik lagi nih, kabarnya Persija tak diizinkan bermarkas di Jakarta International Stadium atau JIS. Pasalnya pihak Pemda DKI Jakarta tak mengizinkan JIS digunakan Persija karena Persija katanya, ingat ya, katanya belum melunasi pembayaran atas Stadion GBK di musim 2019 dan 2020 lalu. Jadi intinya jika Persija ingin gunakan Jakarta International Stadium atau JIS dan GBK, berarti harus bayar utang dulu, bos.